Curiga setiap malam suamiku selalu tidak di ranjang tempat tidur dan ibuku kutemui selalu keramas setelah sahur bersama. Astagfirullahaladzim, sungguh menjijikan. Ternyata selama ini kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Tiara adalah seorang istri yang taat, penuh cinta, dan berusaha menjadi istri sekaligus anak yang baik. Namun, saat Ramadan tahun itu, ada yang berubah. Suaminya, Adit, mulai sering tidak ada di kamar saat malam. Anehnya, ibunya sendiri yang tinggal serumah, Ibu Lestari, selalu terlihat keramas saat pagi usai sahur. Rambutnya basah, tubuhnya harum meski belum berangkat ke masjid. Kecurigaan Tiara semakin memuncak saat setiap malam ada suara samar dari kamar belakang. Suara ranjang berdecit, tawa tertahan, dan aroma asing menyusup di sela napas sahur. Sampai akhirnya, sebuah kamera tersembunyi menguak kenyataan yang begitu menjijikkan dan menghancurkan. Ternyata selama ini, suaminya dan ibunya sendiri menjalin hubungan terlarang di belakangnya. Tiara hancur. Tapi dari puing-puing kehinaan itu, ia bangkit, menyeret keduanya ke hadapan hukum, dan membuka mata banyak perempuan, bahwa terkadang, pengkhianat bukan dari luar rumah, melainkan dari darah daging sendiri. Like untuk dukung kisah ini. Komen jika kamu pernah mencurigai sesuatu di rumahmu yang tak biasa. Subscribe untuk kisah-kisah penuh emosi, pengkhianatan, dan kebangkitan perempuan lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Ramadan adalah bulan yang seharusnya menenangkan. Bulan di mana suami istri mendekatkan diri, memperbaiki ibadah, memperkuat raga dan jiwa. Tapi tidak bagiku. Tidak tahun ini. Tidak sejak malam pertama Ramadan dimulai dan aku mendapati tempat tidurku kosong. Hampa. Sepi. Seakan Adit, suamiku, menghilang dari kewajibannya sebagai pasangan. Bukan karena kami bertengkar. Bukan karena ia sakit. Tapi karena ia memilih tidak tidur di kamar. Katanya, aku mau tidur di luar aja ya, biar gampang bangun sahur. Sekilas alasannya terdengar logis, tapi hatiku menolak menerima begitu saja. Sudah 3 tahun kami menikah. Tak pernah sebelumnya Adit repot soal bangun sahur. Bahkan biasanya dia yang membangunkanku dengan ciuman kecil di kening, dan kami menyiapkan sahur sambil tertawa pelan. Tapi kini, semuanya berubah. Bukan hanya soal tidur, tapi caranya memandangku, caranya menyentuhku, semuanya dingin, kaku, seperti tak ada cinta di balik kulitnya. Awalnya aku mencoba berbaik sangka. Mungkin dia terlalu lelah. Mungkin pikirannya sedang penuh. Tapi malam-malam berikutnya makin membuatku gelisah. Karena bukan hanya Adit yang membuatku bertanya-tanya, tapi ibuku. Ya, ibuku. Seorang wanita parubaya yang kubawa tinggal bersama sejak ayah meninggal 2 tahun lalu. Wanita yang kuhormati, kusayangi, yang menggendongku saat kecil, yang kucium tangannya setiap pagi. Tapi kini, setiap sahur, setiap selesai makan bersama,
Ia selalu masuk ke kamar mandi, dan setiap keluar, rambutnya basah. Bukan basah seperti usai cuci muka, tapi basah sampai ke ujung rambut, dan beraroma wangi sabun yang anehnya sama dengan aroma tubuh Adit. Aku mencium keanehan itu pada hari keempat Ramadan. Saat itu aku masuk ke kamar mandi sesudah ibu, dan mencium aroma sabun yang sangat familiar. Aroma yang biasanya hanya melekat di leher Adit. Aroma sabun khusus pria, sabun favorit suamiku. Jantungku berdebar. Dan saat aku masuk ke kamar ibu, kulihat rambutnya masih meneteskan air. Tangannya sibuk menyisir dengan jari. Dan ia tersenyum padaku. Tapi senyum itu tak lagi membuatku tenang. "Keramas, Bu?" tanyaku sambil berusaha terdengar biasa. "Ya, biar segar," katanya cepat. "Habis masak dan makan sahur, kepala gerah." Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, badai sudah mulai mengamuk. Karena siapa yang akan rutin keramas setiap sahur, setiap hari, dengan aroma sabun pria? Siapa yang begitu menjaga kebersihan kepala saat Ramadan, di waktu fajar, tanpa sebab jelas? Dan Adit, Adit. Malam itu aku bangun pukul 2 dini hari. Ranjangku masih dingin. Aku membuka pintu kamar dan berjalan pelan ke ruang tamu. Tidak ada siapapun. Tidak ada bantal berantakan. Tidak ada jejak selimut. Sofa bersih. Bahkan AC tidak menyala. Tidak seperti orang yang tidur semalaman di sana. Lalu di mana dia? Aku berjalan ke depan kamar ibu. Hening. Tapi aku mendekatkan telinga ke pintu. Samar, sangat samar. Aku mendengar bunyi napas berat. 2 suara. Suara laki-laki dan perempuan. Suara seperti orang tertidur atau tidak. Aku tak mau membayangkan yang lebih jauh. Tapi darahku sudah dingin. Jantungku berdegup kencang. Kakiku gemetar. Dan saat itu juga, aku menahan napas dan kembali ke kamar. Tak ingin membuat gaduh. Tak ingin gegabah. Tapi aku tahu, aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Aku tidak sedang cemburu buta. Semua tanda ini, semuanya, tidak mungkin hanya kebetulan. Ibu yang keramas dengan sabun Adit. Adit yang menghilang dari ranjang. Kamar ibu yang tak pernah bisa dibuka kalau malam. Bau tubuh pria di sekitar handuk ibu. Semua ini menjurus ke satu hal yang bahkan lidahku gemetar untuk mengucapkannya. Aku tidak akan menyimpulkan apapun malam ini. Tapi aku juga tidak akan diam. Mulai malam ini, aku akan mengamati setiap detik, setiap napas, setiap gerakan mereka. Aku akan mencatat, menyimpan, merekam bila perlu. Aku tidak akan menjadi wanita bodoh yang dibohongi 2 orang yang paling kupercaya di dunia. Aku adalah istri. Aku adalah anak. Tapi aku juga adalah perempuan yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak dengan aib yang menjijikan. Dan jika benar mereka berdua, aku akan pastikan dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Bahkan jika itu artinya aku harus membongkar aib darah dagingku sendiri. Sejak malam itu, aku mulai mempersiapkan diriku untuk kebenaran, betapapun menyakitkannya. Aku tahu jika aku hanya mengandalkan perasaan, mereka akan bilang aku gila, terlalu curiga, terlalu banyak nonton sinetron. Tapi jika aku punya bukti, rekaman nyata, gambar, suara, aku bisa berdiri tegak, bukan hanya sebagai perempuan yang dikhianati, tapi sebagai saksi atas kebusukan yang tak akan bisa mereka tutupi dengan senyum atau alasan apapun. Maka hari itu, diam-diam aku membeli kamera mini berukuran sekecil jari kelingking. Kubeli dengan alasan keamanan rumah, padahal yang ingin kuamankan adalah kewarasanku.
Kamera itu bisa merekam semalaman penuh dengan resolusi jernih. Aku tahu di mana meletakkannya. Dan aku tahu waktunya sudah dekat. Mereka sudah terlalu nyaman bermain api di bawah atap rumahku. Mereka kira aku terlalu lelah untuk menyadari. Mereka pikir aku terlalu sibuk sebagai ibu rumah tangga biasa yang cuma mengurus anak dan dapur. Tapi mereka lupa, aku juga perempuan yang belajar mengenali luka, dan kini siap membuat mereka berdarah karenanya. Kamera pertamaku sembunyikan di vas bunga tinggi yang menghadap lorong kamar. Kamera kedua, di atas lemari kecil dekat ruang tamu. Kamera ketiga, dengan bergetar tangan, kumasukkan kerak tinggi yang menghadap ke pintu kamar ibuku. Aku harus pastikan pintu itu tak hanya terpantau, tapi juga suara-suara samar di baliknya bisa terdengar. Semua kamera tersambung ke aplikasiku. Aku bisa menonton dari ponsel saat malam tiba. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak memejamkan mata sama sekali. Di ranjang yang kembali kosong, aku hanya berbaring, menggenggam ponsel, menatap layar dengan dada sesak dan telapak tangan dingin. Pukul 23, Adit masih tampak di ruang tengah, seolah menonton TV. Pukul 23.30, dia bangkit perlahan. Kamera mengikutinya berjalan pelan menuju dapur. Tapi yang membuatku nyaris menjatuhkan ponsel dari tangan adalah arah langkah berikutnya. Bukan ke kamar kami, tapi ke kamar ibuku. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu. Lalu, ia mengetuk pelan. Dan pintu itu terbuka dari dalam. Aku menahan napas. Adit masuk. Pintu ditutup kembali. Tidak terkunci keras, hanya ditarik perlahan. Tapi suara klik samar terdengar jelas. Suara pintu dikunci dari dalam. Aku tak bisa bergerak. Tanganku kaku. Mataku menatap layar tanpa berkedip. Kamera memang tidak bisa melihat ke dalam kamar itu, tapi rekaman suara menyala. Dan selama hampir 2 jam berikutnya, yang kudengar adalah bunyi-bunyi samar. Bisikan. Kadang tawa pelan. Kadang desahan pelan. Dan lalu keheningan. Air mata tak terasa mengalir di pipi. Hatiku seperti dilubangi perlahan, tanpa anestesi. Ini bukan hanya soal suamiku mengkhianatiku. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini tentang lelaki yang bersumpah di depan penghulu akan menjagaku, memilih tidur bersama ibuku sendiri. Ibuku yang seharusnya menggendong cucunya kelak, bukan menindih kehormatan anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Aku tak tahu siapa yang lebih berdosa. Adit yang melampiaskan syahwatnya pada mertuanya sendiri, atau ibu yang dengan sadar membuka pintu untuk menantunya malam demi malam. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya menangis dalam diam. Ponsel tetap kugenggam. Detik demi detik, suara demi suara, semua terekam. Aku menyimpan salinannya. Kutaruh di folder tersembunyi dengan nama acak. Aku mulai mencatat tanggal dan jam. Aku tahu, pada waktunya, bukti ini akan menjadi palu yang menghancurkan muka mereka. Dan sebelum fajar, saat azan subuh hampir berkumandang, suara air mulai terdengar dari kamar mandi. Kamera depan menampilkan sosok ibu keluar lebih dulu, dengan rambut basah, seperti biasa. Disusul Adit yang kembali ke ruang tengah, merapikan bantal di sofa agar terlihat seolah baru bangun dari situ. Aku menarik napas panjang. Sudah cukup. Mulai malam ini, aku bukan hanya istri. Aku bukan hanya anak. Aku adalah hakim yang akan menuntut. Aku adalah wanita yang tidak akan tinggal diam atas pengkhianatan ini. Pagi itu, saat ayam tetangga belum sempat berkokok, aku sudah duduk sendirian di meja dapur. Gelas kopi hangat di tangan tak mampu menetralisir dinginnya hati yang digerus perasaan jijik, ngeri, dan benci. Aroma wangi dari sabun cuci rambut ibu masih tercium samar di udara, menguar dari kamar mandi seperti penanda bahwa kemunafikan sudah terjadi lagi malam tadi. Dan Adit, lelaki yang masih disebut suamiku secara hukum, berjalan ke arahku dengan wajah polos, rambut rapi, dan langkah ringan seolah malam tadi tak terjadi apa-apa. Pagi, sayang.
katanya sembari meraih roti tawar di atas meja. Kamu nggak tidur semalaman ya? Mukamu kelihatan lelah banget. Aku tersenyum tipis. Ya, aku lelah. Tapi bukan karena begadang biasa. Aku lelah berpura-pura tidak tahu. Aku lelah menahan diri untuk tidak melempar cangkir panas ini ke wajahnya saat ia bicara dengan suara lembut penuh kepura-puraan. Kamu mimpi buruk lagi, lanjutnya sambil mengoleskan selai kacang ke rotinya. Aku menatapnya tajam, tapi tetap tenang. Bukan mimpi, tapi sesuatu yang nyata. Dan lebih buruk dari mimpi manapun yang pernah ada. Dia tertawa kecil. Ih, serem banget nadanya. Udah deh, nanti aku ajak jalan-jalan, biar fresh. Sial, betapa mudahnya ia berakting. Aku mengalihkan pandangan. Tak jauh dari dapur, ibu muncul dari balik pintu kamar. Rambutnya masih basah, dengan baju daster warna peach muda yang dulu selalu kupeluk ketika aku masih kecil. Dulu, aku percaya tubuh itu adalah tempat paling aman di dunia. Tapi sekarang, tubuh itu menyimpan racun dan noda dari lelaki yang seharusnya tidur bersamaku. Hari ini kamu mau masak apa, nak? Tanya ibu dengan suara lembut, seolah tak ada satupun dosa mengendap di balik mata sayunya. Aku menahan nafas. Ingin sekali aku berdiri dan berteriak, masak saja daging busuk. Toh lidah kalian sudah tak kenal lagi mana makanan halal dan haram. Tapi aku diam. Senyumku tak berubah. Aku sudah memutuskan untuk tidak membakar rumah ini dengan emosi sesaat. Tidak. Akan kubakar dengan pelan-pelan. Dengan strategi. Dengan luka yang kubalikan jadi kekuatan. Aku bangkit dari kursi. Aku mau ke pasar, kataku singkat. Kamu nggak sarapan dulu? Tanya Adit, pura-pura perhatian. Aku menggeleng pelan. Nggak lapar. Dan memang benar, aku tak lapar. Yang ada hanya mual, jijik, dan amarah yang menyumbat kerongkongan. Aku mengambil tas dan meninggalkan rumah. Tapi bukan ke pasar tujuanku pagi itu. Aku melangkah ke rumah sahabatku, Farah. Satu-satunya orang yang bisa kutitipi rasa sakit ini tanpa membuatnya bocor kemana-mana. Farah membuka pintu dengan wajah terkejut. Loh, tumben pagi-pagi udah kesini? Kamu nggak apa-apa? Aku hanya menatapnya sejenak. Lalu air mataku luruh begitu saja. Di ambang pintu rumahnya, aku jatuh dalam pelukannya dan menangis tanpa suara. Kami duduk di ruang tamu. Lalu tanpa banyak basa-basi, aku keluarkan ponselku dan memperlihatkan rekaman semalam. Farah menonton dengan ekspresi campuran antara jijik, marah, dan tak percaya. Ya Allah, nah ini. Suaranya tercekat. Kamu pasti ngerasa kayak ditusuk 2 kali. Suamimu dan ibumu sendiri. Aku mengangguk pelan. Aku nggak tahu ini masuk kategori apa. Selingkuh, incest, atau pengkhianatan paling najis yang pernah terjadi dalam hidupku. Tapi aku nggak mau mereka terus menang. Aku mau mereka hancur. Dan bukan dengan tangan kosong. Aku mau mereka tahu rasanya diinjak, dipermalukan, diperlakukan seperti sampah. Aku nggak mau cuma cerai. Aku mau mereka merasa jijik dengan bayangannya sendiri. Farah menatapku tajam. Kamu udah siap perang. Nah, tapi kamu tahu, ini nggak bisa cuma pakai emosi. Kita harus taktis, sistematis, ada rencana. Aku mengangguk perlahan. Ada. Dan kamu akan jadi saksi semua proses ini. Aku mau pasang lebih banyak kamera. Aku mau punya cukup bukti untuk melaporkan Adit. Tapi lebih dari itu, aku mau masyarakat tahu. Aku mau semua orang tahu. Aku akan main cantik. Dan setelah semua selesai, aku akan pergi dari rumah itu bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang mempermalukan para pendosa. Farah menggenggam tanganku. Aku di pihakmu. Nah, sampai akhir. Dan hari itu, aku mulai bergerak. Aku membeli lebih banyak kamera. Aku menyimpan backup di 2 akun cloud berbeda. Aku mulai membuat jurnal harian. Setiap rekaman, tanggal, ucapan,
Jejak-jejak dosa mereka kutulis dengan rapi. Aku bahkan sudah mulai konsultasi dengan pengacara, tanpa nama, seolah untuk klien fiktif. Semua ku persiapkan, karena aku tahu, waktunya sudah dekat. Neraka yang mereka nikmati diam-diam akan berubah jadi bara api yang mereka rasakan di depan semua orang. Bukan aku yang akan terbakar, tapi mereka yang akan meleleh oleh dosa yang selama ini mereka peluk dengan tawa dan napas sesak. Pagi-pagi buta, aku sudah bangun. Kali ini bukan karena mimpi buruk, tapi karena hasrat untuk membuktikan kenyataan yang jauh lebih buruk daripada mimpi. Rumah ini terlalu bersih, terlalu rapi, terlalu hening. Tapi justru itulah yang membuatku muak. Keheningan palsu yang menyimpan suara desah yang semalam mengiris hatiku tanpa ampun. Dan yang paling menjijikan, mereka, Adit dan Ibu, berlagak seperti tak terjadi apa-apa, menyambut pagi dengan sapaan penuh kebohongan. Kali ini aku tak bisa hanya diam. Malam-malam selanjutnya bukan lagi tentang rasa sakit, tapi tentang mengumpulkan jejak-jejak kebusukan mereka yang mulai kurangkai jadi tali gantung untuk mereka berdua. Aku pasang kamera kecil di ventilasi kamar mandi, satu lagi di ruang tengah yang menghadap ke arah dapur dan ruang keluarga. Semuanya terkoneksi dengan aplikasi ponselku. Aku bahkan menaruh voice recorder kecil di bawah sofa. Semua ini kulakukan saat mereka pergi belanja bahan sahur ke pasar sore. Berdua, seperti pasangan kekasih yang tak tahu mereka sedang diawasi oleh mata bidadari yang telah dijatuhkan dari surga rumah tangganya sendiri. Malam hari, saat semuanya tampak normal dan sepi, aku pura-pura tidur lebih awal. Dan seperti dugaanku, sekitar pukul 1.15 dini hari, Adit bangkit dari ranjang dengan langkah ringan. Kamera berhasil menangkapnya membuka pintu kamar pelan-pelan, lalu melangkah menuju dapur. 5 menit kemudian, Ibu keluar dari kamar. Dengan daster panjang dan rambut diikat, dia berjalan cepat menyusul ke dapur. Lalu suara pintu belakang pelan-pelan dibuka, dan tak lama kemudian mereka menghilang ke area jemuran belakang rumah yang gelap dan sunyi. Ku peluk lututku di atas kasur. Nafasku sesak. Dada ini seperti ditekan batu besar. Di tangan kiriku, ponsel menunjukkan rekaman gerak mereka secara langsung. Di telingaku, desahan samar sudah terdengar. Mereka tak menyadari, mereka sedang mempertontonkan dosa paling hina, bukan hanya kepada Allah yang Maha Melihat, tapi kepada aku, perempuan yang darahnya sama dengan wanita yang ia sebut ibu, dan istri sah dari lelaki bejat itu. Malam itu, aku menangis. Bukan karena luka saja, tapi karena ada bagian dari diriku yang resmi mati, rasa hormat, cinta, dan kasih sayang. Kini yang tersisa hanya kehendak untuk menuntaskan semuanya. Dan rencana itu tak bisa lagi ditunda. Keesokan paginya, aku memasak seperti biasa. Telur dadar, sambal, dan tempe goreng. Adit duduk di meja makan dengan senyum, mengangguk puas. Ibu keluar dari kamar, masih dengan rambut setengah basah. Matanya menatapku seperti biasa. Tapi kali ini, aku menatap balik dengan tatapan datar. Dingin. Kosong. Masakannya enak, ujar Adit sembari mengambil sambal. Kamu kalau masak kayak gini terus, aku betah di rumah. Aku tersenyum. Aku memang pengen kamu betah, Mas. Tapi nanti kalau aku pergi, kamu tetap harus belajar mandiri, ya. Dia tertawa. Kamu kenapa ngomong kayak mau ninggalin aja? Aku hanya menggeleng. Enggak, cuma ngomong aja. Ibu duduk di sebelah Adit. Tangannya menyendok nasi, lalu menaruh lauk ke piring. Kamu nanti sore kemana, Nak? Ke rumah Busri, bantuin bikin parsel Ramadan. Jawabku. Itu bohong. Aku tak kemana-mana sore itu. Aku tetap di sekitar rumah, memantau. Dan benar saja, saat aku menghilang, Adit dan Ibu kembali menunjukkan warna asli mereka. Di dapur, mereka tertawa bersama, saling suap, lalu menghilang ke kamar Ibu selama hampir 1 jam. Kamera menangkap semua itu dengan jelas. Aku simpan filenya di laptop, flash disk, dan 2 akun Google Drive berbeda. Malamnya, aku berkunjung ke rumah Farah lagi.
Kali ini aku bawa file lengkap. Video, suara, dan kronologi. Farah membaca semuanya. Lalu dia menatapku sambil berkata, "Kamu harus siap. Begitu ini kamu buka, hidup mereka nggak akan pernah sama lagi. Tapi hidup kamu juga bakal berubah. Kamu siap kehilangan semuanya." Aku menatapnya balik, penuh ketegasan. Aku lebih siap kehilangan segalanya daripada harus tinggal serumah dengan dua pengkhianat berdarah dingin. Farah mengangguk. "Oke, kita mainkan ini pelan-pelan. Aku akan bantu kamu atur semuanya. Kita mulai dari pengacara, lalu cari jurnalis terpercaya. Dan kalau perlu, kita viralkan. Tapi kita tunggu waktu yang tepat. Sekarang kamu tahan dulu. Jangan emosi. Jangan berubah sikap. Tetap seperti istri dan anak yang baik. Biarkan mereka terlena. Biarkan mereka berpikir kamu nggak tahu apa-apa. Dan ketika waktunya tiba, kita hancurkan segalanya." Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur dengan senyuman kecil. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku tahu, neraka yang mereka bangun dengan nafsu sebentar lagi akan runtuh oleh kebusukan yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku akan menjadi saksi, pemegang kendali, dan penyebab kehancuran yang akan mereka sesali seumur hidup. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Lagi-lagi tempat tidurku kosong di sisi kanan. Bantal milik Adit masih rapi, selimutnya tidak bergeser sedikit pun. Tidak ada suara derap langkah dari kamar mandi. Tidak ada suara keran air menyala. Bahkan tidak ada jejak bahwa dia sempat masuk ke kamar ini malam ini. Ini sudah malam kelima berturut-turut. Jika dulu aku sempat bertanya, sekarang aku hanya mengamati dan mencatat satu persatu. Mataku tak bisa terpejam. Bahkan sejak malam-malam sebelumnya, aku tak tidur pulas lagi. Bukan karena takut, tapi karena instingku sebagai istri sudah cukup menyuarakan teriakan keras dari dalam tubuhku, bahwa aku sedang dipermainkan oleh dua orang terdekatku, suamiku dan ibuku. Dua orang yang seharusnya menjadi bentengku, malah tega menusuk dari belakang, bukan dengan pisau, tapi dengan kenistaan dan nafsu. Aku menahan napas setiap kali terdengar suara dari lantai bawah. Dentingan sendok di gelas. Gemericik air dari kamar mandi belakang. Kadang bahkan terdengar tawa kecil, samar, namun cukup untuk membuat jantungku menolak tenang. Mereka pikir aku tertidur? Mereka pikir aku sebodoh itu? Tidak. Mereka yang buta. Buta oleh syahwat yang menumpulkan nurani mereka. Dan pagi itu, saat sahur, ibu muncul dari arah belakang dengan rambut yang masih basah, meneteskan air, kaos tipis membungkus tubuhnya tanpa bra, dan langkahnya yang pelan tapi tidak lelah. Sementara Adit muncul 5 menit kemudian, memakai jaket yang biasanya dia pakai saat keluar rumah, bukan untuk tidur. Aku menatap keduanya satu persatu. Ibu duduk tanpa melihatku, hanya menunduk dan menyendok nasi. Sementara Adit langsung mengambil air putih dan menyapaku seperti biasa. "Udah bangun, sayang? Makan yuk." Kalau aku bukan perempuan yang kuat, mungkin aku sudah melempar piring ke wajahnya. Tapi tidak. Aku tersenyum. "Iya, sayang. Kamu dari mana ya? Aku kira kamu tidur di ruang tamu." Adit tertegun sepersekian detik, lalu cepat menguasai diri. Tadi sempat keluar nyari nasi goreng, lapar banget. "Jam 2 pagi, aku tanya sambil tersenyum. Dia tertawa. "Iya, abang-abang nasi goreng depan gang tuh suka begadang. Kan kamu tidur, aku nggak enak bangunin." Sementara itu ibu tetap diam, hanya menyendok nasi, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata ingin masuk kamar lagi karena merasa dingin. Padahal belum 10 menit duduk. Aku melihat jejak ketegangan dari ujung jarinya yang masih sedikit bergetar saat memegang gelas. Air di rambutnya masih menetes, membasahi bagian belakang bajunya. Siapa yang mandi sebelum sahur? Dan kenapa hampir tiap malam? Setelah Adit kembali tidur, aku ke kamar ibu. Kutemui pintunya tertutup, tidak dikunci. Kudekati pelan-pelan, dan saat kubuka perlahan,
Kulihat dia duduk di tepi kasur, memegang ponsel, lalu buru-buru menguncinya saat menyadari aku datang. "Ada apa, Nak?" katanya gugup. Aku tersenyum. "Enggak, Bu. Cuma mau nanya, Ibu tadi keramas? Kenapa keramas terus setiap sahur?" "Oh, biar segar aja," katanya sambil tertawa kecil. "Namanya juga perempuan, pengen bersih aja." "Tapi kenapa selalu setelah jam 2? Dia diam sejenak. "Ya kan Ibu bangun jam segitu, terus sekalian mandi." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu, jawaban itu hanyalah bungkus dari kenyataan kotor yang sudah membusuk. Malamnya, aku menyalakan kamera yang sudah kupasang diam-diam di 2 titik strategis, ruang tamu dan dapur. Aku menontonnya dari layar laptop sambil berpura-pura tidur. Dan di layar, terlihat Adit membuka pintu dari luar, langsung disambut oleh ibu. Mereka berbicara singkat, lalu ibu menggami tangannya, membawanya ke arah dapur. Mereka duduk di kursi, tertawa, dan Adit menyentuh tangan ibu. Lalu layar menunjukkan hal yang membuat napasku terhenti. Adit memeluknya dari belakang. Ibu tidak menolak. Mereka diam dalam posisi itu cukup lama, sebelum akhirnya berpindah ke kamar mandi belakang. Aku langsung menutup laptop. Aku tidak bisa. Bukan karena aku tak siap, tapi karena aku harus menyimpan emosiku untuk sesuatu yang lebih besar. Pembalasan. Esok harinya aku menemui temanku yang bekerja sebagai notaris. Aku ingin mencatatkan surat warisan dan dokumen tanah atas namaku sendiri. Sementara itu, aku juga menghubungi seorang pengacara untuk menyusun gugatan cerai dan pengadilan syariah yang siap menangani kasus perzinahan dalam rumah tangga. Aku tahu apa yang kulakukan ini bukan sekadar untuk pisah. Ini untuk membuat mereka tak hanya kehilangan aku, tapi juga nama, kehormatan, bahkan tempat berpijak. Aku juga mencetak rekaman malam itu. Kupindahkan ke flash disk, CD, dan cloud drive dengan kata sandi khusus. Setiap file kusimpan di tempat terpisah. Aku akan menyiapkannya untuk hari di mana mereka akan dihadapkan langsung dengan kebusukan mereka sendiri. Aku akan tunjukkan di hadapan keluarga besar, tetangga, bahkan media jika perlu. Aku tidak peduli lagi dengan rasa malu. Karena yang mereka lakukan lebih dari sekadar pengkhianatan. Mereka telah memperkosa kepercayaanku, merobek hatiku, menginjak harga diriku sebagai istri dan anak. Tapi untuk saat ini, aku masih diam. Karena diamku bukan tanda tidak tahu. Diamku adalah fase tenang sebelum badai. Karena badai yang kubawa ini tidak akan hanya menghancurkan rumah, tapi menghancurkan martabat 2 manusia yang tak layak disebut keluarga. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena hatiku beku. Hatiku telah membatu. Mungkin karena air mata yang tertahan terlalu lama, atau mungkin karena kebencian yang mulai menjelma jadi racun yang mengalir deras di tiap nadiku. Aku bangun lebih awal, bahkan sebelum suara alarm berbunyi. Aku duduk di ruang makan dalam gelap, hanya ditemani remang cahaya lampu kulkas yang terbuka karena aku sengaja tidak menutup rapat pintunya. Aku tidak lapar, tapi aku menunggu. Menunggu 2 sosok laknat itu untuk turun dan duduk di kursi yang sama denganku, berpura-pura menjadi manusia biasa. Padahal yang mereka lakukan lebih keji dari binatang yang tak mengenal akhlak. Pukul 3.05, langkah kaki pertama terdengar dari tangga belakang. Bukan langkah Adit. Langkah itu terlalu ringan, terlalu anggun. Itu langkah ibuku. Dan benar saja, tak lama kemudian tubuhnya muncul dari arah dapur belakang dengan rambut basah seperti biasa. Wajahnya bersih, tapi terlalu pucat. Mungkin karena rasa bersalah? Atau takut? Tapi bukan takut pada Allah. Hanya takut ketahuan. "Ayahmu dulu gak pernah nanyain hal-hal kayak kamu," katanya tiba-tiba. Suaranya terdengar lirih namun menusuk. Aku menoleh padanya dengan tenang. Karena ayah nggak pernah sempat melihat ibu di situasi seperti sekarang. Dia menegang sejenak, tapi lalu tertawa kecil. "Maksudmu?" Aku menatap wajahnya tanpa ekspresi.
Lihat saja nanti, Bu. Sebelum dia sempat menjawab, Adit muncul. Dengan hoodie abu-abu yang masih ada jejak lembab di lehernya. Entah keringat, atau sisa air mandi dari kamar mandi belakang yang dia pakai bersama ibu mertuanya. Menjijikkan. Seorang suami, kepala rumah tangga, tega menukar cinta suci istrinya dengan nafsu terkutuk bersama ibu kandung istrinya sendiri. Tak bisa kupahami dengan akal waras. Tapi itulah yang terjadi. Sahur berlangsung dalam diam. Hanya bunyi sendok yang menyentuh piring. Sesekali Adit menyuapiku dengan gerakan sok romantis. Mencoba menjaga topeng suami baiknya yang sudah retak. Padahal aku tahu betapa kotornya mulut yang tadi mungkin saja digunakan untuk mengecup tubuh mertuanya sendiri. Dunia sudah gila. Tapi aku lebih gila lagi jika membiarkan ini terus berlangsung. Usai makan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Tapi aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, membuka laptop dan kembali menonton rekaman semalam. Kali ini lebih terang. Kamera tambahan yang kupasang minggu lalu di sela tanaman palsu dekat pintu belakang menangkap adegan jelas. Adit masuk lewat pintu dapur dengan membawa bantal kecil. Ibu membukakan pintu dan langsung menyambutnya dengan pelukan. Mereka tertawa. Mereka berbisik. Lalu mereka masuk ke kamar mandi. Kamera tidak menjangkau ke dalam, tapi cukup dengan suara. Suara tawa, suara basah, suara canda mesra dan suara yang tak pantas disebutkan. Tanganku mengepal. Tapi aku tidak menangis lagi. Air mata sudah habis. Aku simpan video itu ke flash disk baru. Lalu mengirim salinannya ke 2 email milikku. 1 pribadi. 1 publik yang akan kukirim ke seluruh keluarga besar nanti saat waktunya tiba. Aku menyiapkan surat terbuka untuk kerabat, surat perceraian, dan juga laporan resmi ke pengadilan agama tentang perzinahan dalam ikatan keluarga, termasuk bukti video, transkrip, dan saksi tetangga yang sempat mendengar Adit keluar malam dari arah dapur belakang. Semua kutulis dengan rapi, karena aku ingin semuanya terlihat sah, terhormat. Meski yang kulawan adalah 2 manusia paling hina. Siangnya, aku mengundang semua keluarga besar untuk buka puasa bersama besok malam di rumah. Ada hal penting, kataku singkat di grup keluarga. Mereka langsung antusias. Mereka pikir aku akan beri kabar bahagia. Mungkin hamil. Atau promosi kerja. Mereka salah. Yang akan mereka saksikan bukan pesta syukuran, tapi eksekusi. Malam itu aku berbaring di ranjang kosong. Adit belum kembali seperti biasa. Tapi aku tidak lagi kesal. Aku justru menghitung waktu. Karena malam-malamnya sebagai suamiku akan segera berakhir. Begitu juga status ibu sebagai orang tua. Esok malam akan jadi akhir bagi 2 aktor dalam drama busuk ini. Tapi bagiku, itu adalah awal kehidupan yang baru. Awal dari seorang perempuan yang tidak hanya bertahan dalam pengkhianatan, tapi bangkit untuk menghancurkan 2 orang yang menyangka bisa mempermainkan cinta dan darah. Hari itu kulakukan semua rutinitas seperti biasa, seolah tak ada yang aneh, tak ada yang menjijikkan, seolah rumah ini tidak dihuni oleh 2 manusia yang telah menginjak-injak kehormatan, mencabik-cabik kepercayaan, dan menghancurkan kesucian hubungan suci yang dibangun dari pengorbanan dan cinta. Aku memasak sendiri, menyiapkan meja makan, menyapu, mengepel. Bahkan masih sempat membeli bunga melati kesukaan ibu di toko dekat masjid. Semua kulakukan dengan tenang dan senyum ramah di wajah. Tapi dalam hatiku, badai amarah sedang menunggu waktu untuk meledak. Sore menjelang. Satu persatu keluarga datang. Kakakku dan suaminya. Paman dari pihak ayah. Bude yang dulu membiayai kuliahku. Sepupu-sepupu yang dulu sering main di rumah ini. Mereka semua datang dengan raut gembira, menyangka acara ini akan jadi momen kebersamaan menjelang akhir Ramadan. Mereka tidak tahu, sebentar lagi mereka akan menyaksikan pertunjukan paling memalukan dalam sejarah keluarga kami. Dan aku pastikan, tidak akan ada yang bisa melupakannya. Ibu keluar dari kamar dengan baju gamis hijau tua, wangi melati menguar dari tubuhnya, rambutnya dikuncir rapi.
Tak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Dia menyapa semua tamu, tertawa-tawa, mencium pipi cucunya, bahkan sempat memasukkan kurma ke mulut keponakanku sambil berseru, "Biar manis kayak neneknya ya." Aku nyaris muntah melihat akting busuk itu. Tak lama kemudian Adit pun muncul. Wangi, rapi, dengan kemeja batik yang dulu kubelikan saat anniversary pernikahan kami yang keempat. Dia mencium tanganku, memeluk pundakku dan berbisik, "Terima kasih udah buat acara ini, sayang." "Sayang?" Lelaki itu berani memanggilku sayang, dengan mulut yang mungkin masih menyisakan ciuman dari mertuanya semalam. Kami duduk bersama, makan bersama, buka puasa dengan tawa dan obrolan ringan. Semua terlihat normal. Semua berjalan seperti tidak ada apa-apa. Sampai aku berdiri dan berkata, "Boleh aku minta waktu 5 menit? Ada sesuatu yang ingin kubagikan ke keluarga besar." Semua menoleh padaku. Aku menarik nafas panjang, menatap satu persatu wajah mereka, sebelum akhirnya mataku berlabuh pada dua manusia itu, ibu kandungku dan suamiku. Mereka masih tersenyum. Aku berjalan ke TV dan menyambungkan flash disk ke port USB. Lalu aku buka folder bernama, "Jangan lanjutkan kalau tak siap tahu kebenaran." Beberapa detik kemudian, video mulai diputar. Semua diam. Tak ada suara selain rekaman dari CCTV yang menampilkan gerak-gerik mencurigakan Adit keluar dari kamar, masuk ke dapur belakang, disambut oleh seorang wanita yang jelas adalah ibuku sendiri. Mereka tertawa, berbisik, lalu menghilang di balik pintu kamar mandi. Belum sempat video lanjut ke bagian suara, sudah terdengar decakan dan teriakan dari beberapa sepupuku. "Ya Allah, itu bukan ibunya, kan? Astagfirullah. Itu Mas Adit sama. Ya ampun, Mbak, itu ibumu." Aku berdiri tenang. "Ya, itu Adit, suamiku. Dan itu, ibu kandungku. Dua orang yang selama ini kuberikan kepercayaanku, tubuhku, hatiku, bahkan rumah ini." Ibuku berdiri, wajahnya mendadak pucat. "Itu editan. Itu bukan ibu. Kamu ini keterlaluan, Nur." Adit berdiri dan menutup TV, mencoba mencabut flash disk dengan panik. Tapi aku sudah mengunci TV dengan remote. "Satu lagi gerakan kalian menutupi ini. Video ini akan kunggah langsung di grup keluarga, Facebook, dan media sosial. Sekali klik, sekali sentuhan jari. Kalian bukan cuma jadi aib di rumah ini, tapi seluruh dunia bisa tahu." Tangis mulai terdengar dari salah satu budeku. Beberapa berdiri, beberapa terdiam. Tapi tak ada yang membelaku. Tak ada yang langsung menepuk bahuku atau menarikku ke pelukan. Mereka masih syok. Masih tidak percaya apa yang mereka lihat. Karena memang begitu kejinya dosa yang kulihat dengan mata sendiri. "Ibu, suamiku, kalian pikir aku buta? Tuli. Tidak sadar sejak berbulan-bulan lalu kalian bergantian keluar kamar malam hari, saling menutupi jejak dengan air keramas setelah subuh? Astagfirullah. Aku bukan anak kecil. Dan aku bukan orang bodoh." Ibuku berteriak, "Kamu durhaka. Menuduh ibu kandungmu sendiri di depan orang banyak." Aku maju mendekatinya. "Durhaka?" Maka jawab, "Ibu, siapa yang lebih durhaka? Anak yang membongkar aib atau ibu yang meniduri suami anaknya sendiri di rumah anaknya sendiri, memakai air milik anaknya, listrik milik anaknya, bahkan sabun mandi milik anaknya?" Tamparan mendarat ke pipiku. Ibu melakukannya di depan semua orang. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya menoleh, menatap tajam. "Tampar saja, Bu." Tapi satu tamparan ini tidak sebanding dengan luka yang ibu dan Adit tanamkan di hatiku. Luka yang tidak akan pernah sembuh. Adit tertunduk. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara. Dia tak sanggup menjawab. Tak bisa menyangkal. Tak bisa membela diri. Semua tahu itu memang dia. Itu memang mereka. Dan kini mereka sudah telanjang. Bukan secara fisik, tapi di hadapan martabat keluarga.
Aku melepas cincin kawin dari jariku, menaruhnya di meja. Aku sudah ajukan gugatan cerai. Besok kita ke pengadilan agama. Jangan coba-coba menghalangi. Karena jika kalian mengusikku lagi, aku pastikan satu Indonesia tahu wajah gundik dan pria biadab macam kalian. Setelah semua terbongkar di depan keluarga, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan kehormatan palsu. Tidak ada lagi tawa-tawa manis atau alasan berputar-putar yang bisa menutupi borok menjijikan antara suamiku dan ibuku. Rumah ini telah menjadi saksi bisu pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan aku, seorang istri dan anak kandung, yang selama ini dianggap tak tahu apa-apa, hari ini berdiri dengan kepala tegak, menyaksikan dua manusia najis itu dilahap oleh rasa malu, terhempas oleh aib yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada pengampunan. Tidak ada toleransi. Hanya pengusiran. Pagi harinya, aku sudah berdiri di ruang tamu sambil menggenggam kunci rumah dan sebuah surat yang kutulis semalaman. Mataku bengkak, tapi bukan karena menangisi mereka, melainkan karena tak bisa tidur, membayangkan bagaimana mereka masih bisa tertawa di hadapanku padahal diam-diam menusuk dari belakang. Bahkan bukan hanya dari belakang, tapi dari ranjang, dari dapur, dari kamar mandi, dari rumah yang kubeli dengan keringatku, yang kubangun bersama suami, yang ternyata tidur seranjang juga dengan ibuku sendiri. Ibuku keluar dari kamar dengan wajah hampa. Mungkin dia tahu waktunya sudah habis. Dia tidak lagi mengenakan make up atau senyum palsu. Wajahnya sayu, tapi bagiku itu bukan penyesalan. Itu rasa malu. Malu karena semua topeng sudah tanggal. Malu karena hari ini dia tak lagi bisa bersandiwara menjadi ibu terbaik, yang selalu mengajarkan nilai-nilai agama dan kesucian rumah tangga padaku. Bu, ini surat pengusiran dari rumah. Secara hukum rumah ini atas namaku. Ibu punya waktu 1 jam untuk beres-beres. Dia membuka mulut, seolah ingin membantah. Tapi suaraku memotong. Tajam. 1 jam. Lewat dari itu, aku akan telepon polisi dan bilang ada orang tak diinginkan mengokupasi rumahku. Tangannya gemetar saat mengambil surat itu. Mungkin baru kali ini dia sadar bahwa rumah ini bukan hanya tempat berlindung, tapi medan perang tempat dia kalah telak. Adit muncul dari kamar belakang, membawa koper kecil. Entah dia sudah tahu semuanya akan berakhir di pengusiran, atau memang semalam dia tak bisa tidur dan mengemas barangnya sambil menggigit bibir penuh penyesalan. Tapi penyesalan mereka tidak berarti apa-apa. Tidak bisa mengembalikan kehormatanku yang mereka lumat. Tidak bisa menghapus memori saat kulihat sendiri video yang menunjukkan betapa rendahnya nilai manusia dalam diri mereka. Kau juga, ucapku tanpa menatap matanya. Hari ini kita resmi pisah rumah. Besok ke pengadilan agama jam 10. Jangan telat. Dia mendekat, mencoba bicara. Nur, aku hilaf. Aku gak ngerti kenapa bisa sejauh ini. Aku tertawa getir. Hilaf? Kau hilaf 1 malam? Aku bisa maafkan. Tapi kau hilaf berbulan-bulan? Di rumah ini? Dengan ibuku sendiri? Kau pikir aku manusia macam apa yang akan menerimamu kembali? Dia tertunduk. Aku tak memberinya kesempatan menjawab lebih jauh. Kutunjuk pintu. Keluar. Dan untuk pertama kalinya, Adit, yang selama ini merasa paling punya kuasa sebagai kepala rumah tangga, keluar dari rumah ini dengan kepala tertunduk seperti pencuri. Ibuku menyusul di belakangnya, membawa tas kecil dan mukena yang dulu kubelikan saat umrah. Kini benda itu terlihat seperti kain najis di mataku. Mereka keluar tanpa pamit, tanpa suara. Hanya langkah pelan yang terdengar di ubin rumah yang terasa dingin. Tetangga mungkin menyaksikan dari sela-sela tirai. Mungkin berbisik-bisik. Tapi aku tidak peduli. Lebih baik mereka tahu dan menjauhi, daripada hidup dalam kepura-puraan dan menjamu ular di balik punggung. Setelah pintu kututup, aku terduduk di lantai. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya aku menang. Aku menang bukan karena membalas, tapi karena membebaskan diriku dari 2 sosok yang selama ini membuatku tak percaya lagi pada arti cinta dan keluarga.
Tanganku gemetar saat membuka lemari dan membakar satu-satu baju mereka. Kukunci kamar bekas ibu dan bekas suamiku. Kutandai dengan stiker merah. Tak akan kubuka lagi. Tak akan kusewa. Tak akan kugunakan. Biarlah kamar itu jadi museum pengkhianatan. Dan di tengah malam, saat azan subuh terdengar, aku sendiri di kamar. Tak ada suami, tak ada ibu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. 3 hari setelah pengusiran yang memalukan itu, rumah ini kembali sunyi. Tak ada suara sendal ibuku di pagi hari. Tak ada lagi aroma minyak kayu putih yang biasa dia oleskan di lehernya setelah mandi menjelang subuh. Dan tentu saja, tak ada lagi jejak Adit, mantan suamiku, yang biasa membuka kulkas di tengah malam dan kembali tidur tanpa suara. Kini hanya ada aku dan kesunyian yang terasa begitu melegakan. Tapi, luka di dalam hati masih berdenyut pelan. Belum sembuh. Masih menyimpan bara, meski apinya mulai padam. Namun pagi itu, seseorang mengetuk pintu rumahku. Tak keras, tak juga pelan. Cukup lembut untuk menggambarkan niat baik, tapi cukup mengganggu untuk membangkitkan waspada. Aku membuka sedikit tirai jendela, dan seketika dadaku sesak. Di luar berdiri 2 sosok yang sangat kukenal, dengan wajah lebih tua 3 tahun, dengan pakaian lebih lusuh dari terakhir kulihat, dan dengan mata memelas yang membuat perutku mual. Adit dan ibuku berdiri di sana, membawa koper, tas belanja plastik, dan wajah penuh rasa malu yang tak bisa ditutupi lagi. Mereka berdiri berdampingan. Ironis, bukan? Pasangan haram itu kini tak bisa hidup tanpaku. Rumah yang dulu mereka hianati, kini mereka datangi kembali untuk memohon pengampunan. Aku buka pintu tanpa menyapa. Hanya berdiri di ambang. Ada urusan apa kalian kesini? Tanyaku dingin. Ibuku maju 1 langkah. Suaranya lirih. Nak, tolonglah. Rumah kos tempat kami tinggal digusur. Kami enggak punya tempat lain. Ibu sakit. Adit juga kehilangan pekerjaan. Kami salah. Kami sadar kami berdosa. Tolong, izinkan kami tinggal sebentar saja. Aku tertawa pendek. Bukan karena lucu, tapi karena muak. Lucu ya. Dulu kalian tidur bersama di rumah ini di belakangku. Sekarang kalian berdiri bersama di depan pintu, memohon-mohon. Kalian pikir hati ini bisa sembuh hanya dengan 1 kata, maaf? Kalian pikir ini sinetron? Adit coba angkat suara. Nur, aku tahu aku bajingan. Tapi aku nggak sanggup lihat ibumu tidur di emperan. Dia ibumu juga. Dia sakit. Nur. Aku mendekat, menatap mata mereka satu-satu. Dengar baik-baik. Aku sudah menghapus kata, ibu, dari hidupku sejak kau, Bu, telanjang di ranjang yang dulu jadi tempatku dan suamiku. Dan kau, Adit, lelaki terhina yang bahkan tak layak kusebut manusia. Kalian cocok, tapi jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Ibuku berlutut. Ya, benar-benar berlutut di lantai depan rumahku, menangis keras seperti orang kesurupan. Nak, ampun, nak, ibu ini ibumu. Lahir dari rahim ini, kau tumbuh dalam air susuku. Aku langsung menjawab cepat. Dan kau bunuh semua itu, Bu. Kau bakar ikatan darah ini demi syahwat. Demi laki-laki muda yang kau rebut dariku. Darah yang sama tak menjamin kemuliaan, kalau jiwanya sebusuk milikmu. Tetangga mulai keluar satu persatu, menatap dari pagar, dari jendela, dari beranda atas. Mereka menyaksikan semuanya seperti menonton sinetron langsung. Tapi aku tak peduli. Biar semua tahu betapa kejinya 2 orang ini. Aku mengambil ember air kotor yang tadi kupakai untuk mengepel dapur. Lalu tanpa ragu, kuceburkan isinya ke kaki ibuku dan Adit. Air sabun, air pel, dan sisa-sisa kotoran mengalir membasahi kaki mereka. Itu satu-satunya pengampunan yang kalian dapat. Bukan belas kasih, tapi penghinaan. Dan itu terlalu lembut dibanding luka yang kalian berikan padaku. Ibuku menangis semakin keras. Adit menarik tangannya,
mencoba berdiri. Tapi bahkan dia tak bisa menatapku lagi. Hanya menunduk, terdiam seperti batu nisan di kuburan. Mereka lalu melangkah menjauh, berjalan tertatih ke arah jalan besar sambil menyeret koper mereka yang basah dan kotor. Tak ada tempat untuk kembali. Tak ada pintu yang akan kubuka lagi untuk mereka. Saat mereka akhirnya menghilang dari pandangan, aku mengembuskan napas panjang. Aku tidak menangis. Tidak sedetik pun. Karena air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya keteguhan. Bahwa perempuan seperti aku tidak akan memberi tempat pada pengkhianatan. Bahwa darah sekalipun, jika sudah mengkhianati, tidak lebih baik dari tanah yang diinjak kaki. Dan hari itu, aku kembali masuk rumahku, menutup pintu dengan tenang. Di belakangku, aku tahu, dosa mereka akan mengikuti kemanapun mereka pergi. Dan aku akan memulai hidup baru tanpa mereka. Tanpa luka, tanpa beban. Tak pernah terpikir olehku untuk membongkar borok sendiri kepada dunia. Tapi kali ini, dunia perlu tahu. Aku tak ingin lagi menjadi korban yang hanya menangis di sudut kamar sambil memeluk luka. Sudah cukup aku disakiti, dihancurkan, dikhianati. Kini, waktunya aku bicara. Aku membiarkan lidah ini menjadi senjata. Biar aib mereka terbuka di hadapan semua yang pernah mereka tipu. Pagi itu aku mengenakan kebaya merah marun, rambutku disanggul rapi, bibirku dilapisi warna berani, dan mataku tak lagi sembab, tapi tajam seperti bilah belati. Di tangan kiriku, kutenteng satu map besar berisi bukti, foto-foto dari kamera CCTV rumah, hasil forensik bercak rambut dari spray, dan pesan-pesan yang berhasil kupulihkan dari handphone Adit yang dulu tak sengaja tertinggal saat kabur. Semuanya akan kubawa ke acara pengajian keluarga besar. Acara bulanan di rumah keluarga pamanku, tempat semua berkumpul. Di sanalah aku akan bicara, bukan untuk mencemari nama baik siapa-siapa, tapi untuk menyingkap kebenaran yang selama ini mereka tutupi dengan kedok suci dan gelar ibu yang palsu. Sesampainya di sana, semua mata tertuju padaku. Sepupuku menyambutku dengan hangat, beberapa tante memuji penampilanku. Namun tak lama kemudian, suasana berubah kaku saat kulihat ibuku dan Adit sudah duduk di sudut ruangan. Berpura-pura tak melihatku. Ibuku mengenakan kerudung besar dan baju gamis longgar, mencoba menampilkan kesalehan yang tak pernah benar-benar ia miliki. Adit tampak lebih kurus, berjenggot, dan sesekali menunduk dalam diam. Aku hanya tersenyum tipis. Sungguh topeng yang sempurna, gumamku dalam hati. Setelah ustaz selesai mengisi tausiah, dan hidangan mulai dibagikan, aku berdiri. Mengetuk gelas air putih dengan sendok kecil, membuat semua yang hadir menoleh ke arahku. Permisi, aku ingin bicara sedikit. Ini penting dan menyangkut kehormatan keluarga kita. Semua hening. Aku maju ke depan. Kudengar ibuku mulai berbisik panik ke Adit. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Aku buka map besar itu dan mulai mengeluarkan satu persatu bukti. Selama ini kalian semua mengenal ibuku sebagai wanita solehah. Dan suamiku, Adit, sebagai pria yang lembut dan penyabar. Tapi kalian tidak tahu, selama 3 tahun terakhir, mereka telah berkhianat. Bukan pada negara, bukan pada pekerjaan, tapi pada aku, anaknya sendiri, istrinya sendiri. Beberapa orang terkesiap. Paman tertuaku terbatuk pelan. Suasana makin tegang. Aku temukan Adit dan ibuku melakukan hubungan terlarang di rumah kami. Di kamarku. Di ranjang pernikahanku. Saat aku tidur sendirian, mereka bersatu dalam kegelapan. Saat aku sahur bersama mereka, ibuku diam-diam mandi, keramas, menutupi bau dosa mereka. Ini semua, kataku sambil mengangkat lembaran foto, bukan fitnah. Ini bukti dari kamera pengawas yang kutaruh diam-diam setelah curiga. Suara berdesis. Beberapa keluarga mulai mengelus dada. Astagfirullah. Aku diam selama berbulan-bulan. Tapi penderitaan ini tak bisa lagi kupendam. Hari ini, aku ingin kalian tahu bahwa tak semua yang mengaku ibu adalah malaikat.
Dan tak semua suami adalah pelindung. Kadang, mereka bisa jadi penjagal yang membunuh kita dari dalam. Ibuku berdiri. Wajahnya merah. Nur, cukup. Kamu mempermalukan ibu sendiri. Aku balas dengan tenang. Bukan aku yang mempermalukanmu. Kamu yang memalukan dirimu sendiri. Apa kamu pikir aku akan diam selamanya? Apa kamu pikir aku akan sembah kakimu setelah kau tikam aku berkali-kali di belakang? Adit hanya duduk terdiam. Matanya kosong. Beberapa sepupuku mulai menangis. Tante tertuaku berdiri, mendekatiku dan memelukku. Ya Allah, nak, selama ini kamu menanggung sendiri semua ini. Aku mengangguk pelan. Dan aku tidak ingin keluarga ini dibutakan oleh kepalsuan mereka. Aku tidak butuh belas kasih. Tapi biarlah semua tahu. Mereka bukan korban. Mereka pelaku. Dan mereka tidak berhak mendapatkan simpati. Pamanku kemudian berdiri, menatap ibuku tajam. Mulai hari ini, kamu tidak diundang lagi ke acara keluarga. Kita semua malu. Bukan karena Nur bicara, tapi karena kamu berani berbuat sehina itu. Ibuku menangis keras. Tapi tak ada yang memeluknya. Tak ada yang membela. Bahkan Adit pun tak bergerak untuk melindunginya. Mungkin untuk pertama kalinya mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi hina di depan keluarga. Bukan lagi ratu di balik layar, tapi pecundang yang ketahuan main curang. Aku pamit, menunduk hormat pada semua, dan pergi tanpa menoleh. Di luar, udara lebih segar dari biasanya. Seakan dunia mengerti bahwa aku baru saja memuntahkan racun dari tubuhku. Dan sejak hari itu, nama mereka lenyap dari daftar undangan keluarga. Foto mereka diturunkan dari dinding silsilah. Tak ada lagi doa yang diselipkan untuk mereka. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya noda yang sudah dibersihkan. Setelah hari itu, dunia berubah. Tapi bukan duniaku, melainkan dunia mereka. Dunia ibu dan Adit, dua manusia yang pernah mengoyak hidupku dari dalam, kini perlahan digerus oleh aib yang mereka tanam sendiri. Mereka kira bisa menyembunyikan semuanya, bersembunyi di balik doa dan kerudung panjang, tapi karma bekerja lebih teliti daripada dendam. Ia datang diam-diam, mengunyah mereka perlahan, satu demi satu, menyayat tanpa darah tapi penuh luka yang tak bisa dijahit. Kabar tentang pengkhianatan mereka menyebar seperti angin kencang yang tak bisa dibendung. Mulanya hanya di kalangan keluarga besar. Tapi tak lama kemudian, tetangga-tetangga mulai bisik-bisik. Nama ibuku, yang dulunya dihormati sebagai tokoh pengajian di RT, kini jadi bahan gunjingan. Para ibu-ibu tak lagi menyapanya. Bahkan saat ia melangkah ke warung, semua orang pura-pura sibuk memilih sayur. Tak ada lagi sapaan, Bu Hajjah, atau Ibu Nurul, yang terdengar kini hanyalah suara langkahnya yang berat, ditemani tatapan dingin dan bisikan tajam. Adit lebih parah. Tempatnya bekerja mulai meragukan moralitasnya. Pimpinan kantor memanggilnya dan memintanya mengambil cuti tanpa batas waktu. Kita butuh integritas, bukan hanya kemampuan, kata bosnya. Teman-teman kerjanya menjauh, bahkan beberapa yang awalnya dekat mulai menghapus jejak komunikasi. Di media sosial, tak ada lagi yang menyukai unggahannya. Bahkan banyak yang menyindir halus lewat status. Jangan kira kelakuan di rumah nggak bisa tercium sampai kantor. Adit tahu, semua orang tahu. Sementara itu, aku justru mulai berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Keluarga besar mulai menaruh hormat. Bukan karena aku membongkar aib, tapi karena aku memilih berkata jujur, karena aku berani mengangkat wajah di tengah luka. Mereka mengundangku untuk bicara di majelis keluarga, memberi motivasi kepada para perempuan tentang keberanian menghadapi pengkhianatan. Beberapa sepupu yang pernah jadi korban kekerasan rumah tangga mulai terbuka padaku. Satu persatu mereka menghubungiku secara pribadi, menceritakan kisah mereka, dan aku mendengarkan dengan sabar, memberi kekuatan. Seperti dulu aku mendambakannya tapi tak pernah kutemukan. Ibuku mulai mengurung diri. Ia tak lagi keluar rumah. Selama 2 minggu berturut-turut,
Rumah yang dulunya ramai dengan tamu pengajian kini sunyi seperti kuburan. Bahkan suara televisi tak pernah terdengar. Dari informasi tetangga, ia hanya duduk diam di ruang tengah, menatap kosong ke arah foto-foto keluarga yang kini sudah tak berarti. Beberapa hari kemudian, kudengar ia mengembalikan uang kas majelis dan mengundurkan diri secara mendadak. Tak ada perpisahan, tak ada permintaan maaf. Ia lenyap seperti debu, kehilangan kehormatan yang dulu ia banggakan. Adit masih mencoba menghubungiku. Ia mengirim pesan panjang-panjang. Maafkan aku salah. Aku juga korban rayuan ibumu. Aku tertawa miris. Korban? Balasku. Kau orang dewasa. Kau punya pilihan. Tapi kau pilih menghancurkan pernikahanmu sendiri. Kau tak layak jadi pria, apalagi jadi ayah. Dia mencoba mendekatiku lagi. Bahkan pernah nekat datang ke rumah keluarga pamanku untuk minta bicara. Tapi paman langsung mengusirnya. Pergi dari sini, sebelum aku hilang kesabaran. Kami sudah anggap kamu mayat. Tak usah datang ke pemakaman ini. Tak ada lagi tempat bagi mereka. Adit akhirnya pindah ke rumah saudaranya di kota lain. Kabarnya, ia diusir dari kontrakan karena pemilik rumah tak mau punya penyewa yang dicap pelaku incest. Sedangkan ibuku tinggal sendiri di rumah lamanya, rumah masa kecilku, yang kini tak terasa lagi sebagai rumah. Aku bahkan tak sanggup lewat di depannya. Tapi aku tak menyesal. Aku hanya sedih, karena pernah berharap pada dua manusia yang ternyata punya hati lebih busuk dari bangkai. Aku juga akhirnya bicara kepada ayah kandungku, yang dulu berpisah dari ibu karena perselingkuhan juga. Ia menangis mendengar ceritaku. Ternyata dia tak pernah berubah ya, Nak. Dan sejak itu, ia mulai sering menemuiku. Memperbaiki relasi kami yang dulu sempat putus, karena aku lebih memilih ikut ibu. Kini aku tahu, aku salah memilih tempat berlindung. Pada suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi wajah lelah. Hanya seorang perempuan yang bangkit dari puing-puing. Aku menyisir rambutku pelan, lalu berkata lirih ke bayangan di depanku. Mereka sudah jatuh. Tapi aku tidak akan ikut jatuh bersama mereka. Aku akan berdiri. Aku akan hidup. Dan aku akan bahagia. Dan itu bukan janji kosong. Itu sumpah. Hari demi hari berlalu, dan setiap detiknya terasa seperti luka yang perlahan mengering. Bukan karena waktu menyembuhkan segalanya, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi menyentuh luka itu, membiarkannya menjadi bekas, bukan luka baru. Aku tahu, jika aku terus-menerus memandangi bekas sayatan yang mereka toreh, aku takkan pernah bisa menata ulang hidupku. Dan aku sudah cukup lama tinggal dalam rumah penuh kebusukan itu. Sudah saatnya aku keluar dan menutup pintu dengan tenang, bukan dengan dendam. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah masa kecilku, rumah yang dulu penuh tawa masa kecil, tapi kini tinggal bayang-bayang kotor dari pengkhianatan. Rumah itu masih utuh, tapi jiwa yang dulu mengisinya sudah mati. Aku datang bukan untuk masuk, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku tak ingin lagi memaksa diriku mencintai rumah yang menyimpan rahasia busuk hubungan terlarang antara ibuku dan suamiku. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tak akan kembali ke tempat itu lagi, bukan karena kalah, tapi karena aku sudah menang. Aku berdiri di luar pagar, membawa surat yang kutulis sendiri, surat pernyataan bahwa aku takkan menuntut harta warisan apapun dari ibuku, dan bahwa aku melepas hakku atas rumah itu sepenuhnya. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin mereka tahu, aku bisa hidup tanpa satu sen pun dari keluarga yang mencederai darahku sendiri. Aku hanya ingin membawa pergi satu hal, nama baikku yang pernah mereka injak-injak, dan kini kembali ku bersihkan dengan air mataku sendiri. Seorang tetangga menghampiri saat melihatku berdiri lama di depan rumah. "Mbak Rani, kamu mau masuk?" tanyanya lirih. Aku hanya tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Bu. Saya cuma mampir sebentar. Sekadar memastikan bahwa saya sudah sepenuhnya pergi." Wajah ibu itu tampak sedih.
Kami semua tahu kamu kuat. Mbak, maaf, selama ini kami cuma bisa mengamati dari jauh. Tapi sekarang semua orang tahu siapa yang benar. Aku menunduk, mengangguk pelan. Aku tak butuh pembenaran. Tapi sedikit keadilan sosial seperti itu terasa seperti napas segar. Aku meletakkan surat itu di kotak pos. Lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Aku tak ingin tahu apakah ibu membaca surat itu, atau apakah Adit masih sembunyi-sembunyi datang ke sana. Aku tak peduli. Bagiku, mereka adalah masa lalu yang sudah kubakar, dan aku tak ingin memungut abunya lagi. Biarlah angin menyebarkannya ke tempat yang takkan pernah kusentuh lagi. Sesampainya di rumah kontrakan baruku, aku disambut oleh aroma hangat dari wangi teh dan tawa kecil anak perempuan yang tinggal di sebelah. Rumahku kecil, sederhana, tapi damai. Disinilah aku memulai semuanya dari nol, tanpa ibu, tanpa Adit, tanpa siapapun dari masa laluku yang kelam. Disinilah aku menata hati, membangun ulang pondasi hidupku yang dulu runtuh karena kepercayaan yang salah. Aku mulai menulis kembali, mencurahkan semuanya dalam buku harian digital yang diam-diam mulai dibaca banyak orang. Kisahku menyebar. Beberapa penerbit mulai menghubungiku. Bukan karena drama yang kualami, tapi karena keberanianku menghadapinya. Malam itu, aku duduk di teras sambil menatap langit. Aku mengingat lagi malam-malam kosong dulu saat Adit tak pernah tidur di sampingku. Saat ibuku selalu muncul dari kamar mandi dengan rambut basah setelah sahur. Betapa bodohnya aku kala itu, mencoba menahan keluarga yang sebenarnya sudah mati sejak awal. Tapi di sisi lain, aku juga bersyukur, karena justru dari luka paling dalam, aku menemukan diriku yang paling kuat. Kini, aku punya harapan baru. Pekerjaanku sebagai editor lepas mulai stabil. Tabunganku bertambah. Aku mulai mengikuti komunitas perempuan korban kekerasan emosional dan pengkhianatan dalam rumah tangga. Kami saling mendukung, saling menguatkan. Kami bukan korban. Kami adalah penyintas. Kami bukan perempuan lemah. Kami adalah perempuan yang memilih bangkit ketika semua orang menekan kami untuk jatuh. Dan aku tak lagi Rani yang memohon dicintai. Aku Rani yang mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun yang pernah kuanggap rumah. Kehidupan memang aneh. Kadang butuh waktu lama untuk sesuatu yang busuk akhirnya tercium oleh semua orang. Tapi ketika waktunya datang, tak ada cara untuk menyembunyikannya lagi. Mereka bisa menyusun 1000 alasan, memasang 1000 topeng, tapi satu kebenaran kecil yang terungkap, bisa menghancurkan seluruh kebohongan yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan itulah yang terjadi pada ibu dan Adit. Aku tak pernah bermaksud menyebarluaskan aib mereka. Tapi kebenaran punya cara sendiri untuk keluar dari tempat sembunyi. Aku hanya menulis di blogku, tanpa nama, tanpa lokasi, hanya kisah. Tapi siapa sangka, kisahku menjalar cepat, dibagikan ratusan kali, lalu ribuan. Komentar berdatangan. Pesan pribadi memenuhi emailku. Banyak yang bersimpati, tapi lebih banyak lagi yang menebak. Tak sedikit yang mulai menyadari siapa tokoh dalam cerita itu. Deskripsi yang kuberi terlalu khas. Wajah ibu yang dikenal di pengajian kompleks. Adit yang sering jadi pembicara seminar keuangan lokal. Perlahan, kepingan teka-teki itu saling terhubung oleh orang-orang yang selama ini hanya melihat mereka sebagai pasangan menantu dan mertua yang harmonis. Hari itu, seorang teman lama dari lingkungan rumah lama menghubungiku. Suaranya lirih, penuh gemetar. "Ran, cerita yang kamu tulis itu tentang kamu, ya?" Aku terdiam, lalu hanya menjawab pelan, "Iya." Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke grup ibu-ibu RT. Mereka terbelalak. Mereka tak percaya. Tapi perlahan, satu persatu mulai mengingat malam-malam aneh ketika Adit diam-diam keluar rumah dan motor ibuku juga tak ada di garasi. Beberapa bahkan mulai mengingat suara cekikikan di dapur dini hari, yang dulu mereka kira hanya ilusi karena kantuk sahur. Tiba-tiba, rumah yang dulu kutinggalkan itu menjadi pusat perhatian. Bukan karena keindahannya, tapi karena isinya yang menyimpan luka. Ibu mulai jarang keluar rumah.
Wajahnya terlihat murung saat ketahuan datang ke warung. Adit mulai tak lagi muncul di acara RT, dan lebih sering keluar kota, mungkin untuk menghindari pandangan yang menusuk dari tetangga. Tapi itu semua sudah terlambat. Orang-orang mulai membicarakan mereka. Mereka mulai dihindari. Bahkan majelis tak lagi mengundang ibu sebagai koordinator konsumsi seperti dulu. Nggak enak aja, Bu. Nanti banyak yang bisik-bisik, kata salah satu anggota saat aku tanyakan lewat chat. Begitu pula Adit. Tempat kerjanya mulai mempertanyakan integritasnya. Apalagi setelah seseorang dengan sengaja membocorkan link blog ceritaku ke atasan Adit. Sementara itu, aku terus fokus membangun hidup. Aku tak ingin larut dalam dendam. Tapi diam-diam, aku tahu, ini pembalasan dari semesta. Bukan aku yang menjatuhkan mereka, tapi perilaku mereka sendiri yang menggali liang kehancuran itu. Aku hanya tetap berdiri ketika mereka menyangka aku sudah tumbang. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Rani, ibu minta maaf. Hanya itu. Singkat. Tapi aku tahu itu dari beliau. Nomor itu masih nomor lama ibu. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Aku tak tahu harus merasa lega, marah, atau hampa. Maaf. Setelah semua, setelah menjadikan suamiku miliknya sendiri, setelah mengkhianati darah dagingnya sendiri demi nafsu yang bahkan tak tahu malu, tapi aku tak membalas. Bukan karena aku belum memaafkan, tapi karena aku belum ingin mendengar suara mereka. Memaafkan, bagiku, bukan berarti memberi tempat kembali. Memaafkan adalah melepaskan tanpa dendam, namun tetap tak mengizinkan mereka melukai lagi. Mereka tak akan pernah kembali ke hidupku. Dan aku tak akan biarkan masa lalu itu merusak masa depan yang kini mulai kutata. Aku hanya tersenyum lirih malam itu. Di luar, langit masih sama. Tapi hidupku sudah berubah. Dan lebih dari itu, kini semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Bukan dari mulutku, tapi dari kenyataan yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Langit pagi itu tampak sendu, seperti meniru perasaanku yang sudah berhari-hari berada di antara lega dan luka. Aku duduk sendiri di balkon apartemen baruku, secangkir teh panas di tangan kanan, surat permintaan maaf di tangan kiri. Iya, mereka akhirnya mengirim surat. Bukan hanya satu, tapi dua. Satu dari Adit, satu lagi dari ibu kandungku sendiri. Tertulis tangan, hurufnya sedikit bergetar, penuh bekas penghapus dan tinta yang menetes tak rapi. Mungkin karena air mata. Tapi bagiku, semua itu sudah terlambat. Isi surat Adit seperti biasa, bertele-tele, seperti mulutnya dulu saat berbohong. Katanya dia tak tahu harus memilih antara istri atau mertuanya. Katanya dia terjebak dalam situasi yang sulit dan gelap. Tapi aku tahu itu hanya pembenaran murahan. Tak ada yang pernah terjebak dalam dosa sebesar itu tanpa lebih dulu menginginkannya. Dan kalaupun dia menganggap perbuatannya sebagai khilafan, lalu kenapa bisa dilakukan berulang kali, berkali-kali, selama berbulan-bulan tanpa rasa bersalah? Lalu surat dari ibu. Itu yang membuat jantungku mencelos. Tulisan tangannya membuatku kembali ke masa kecil. Masa ketika dia menuliskan catatan kecil di kotak bekalku setiap pagi. Dulu, tulisan itu adalah ungkapan cinta, doa, dan semangat. Tapi sekarang, tulisan yang sama meminta maaf karena telah menusukku dari belakang. Bukan dengan pisau, tapi dengan suami yang seharusnya kujaga, yang seharusnya dijaga oleh ibuku juga. Tapi justru ibuku yang mengambilnya. Mencemari suci ikatan darah demi nafsu yang bahkan hewan pun akan malu mengakuinya. Rani, ibu malu. Ibu tak tahu harus menebus semua ini dengan cara apa. Tapi percayalah, ibu tak pernah bermaksud menghancurkanmu. Begitu salah satu kalimatnya. Aku menertawakan bagian itu. Tak bermaksud menghancurkanku? Lalu semua yang kulalui ini apa? Luka batin yang bahkan psikolog pun sulit jahit. Air mata malam yang tak bisa kutunjukkan ke siapa-siapa. Mimpi buruk yang membangunkanku setiap malam dan membuatku benci tidur. Aku memejamkan mata,
menengadahkan wajahku ke langit. Dulu, aku sering memohon agar keluargaku tetap utuh, agar Adit setia, agar ibuku bahagia. Tapi kini, doaku berubah. Aku tak lagi meminta orang-orang jahat untuk sadar, karena sadar pun tak berarti mereka layak dimaafkan. Kini aku hanya meminta kekuatan untuk membangun ulang hidupku tanpa sedikit pun melibatkan mereka. Kabar terbaru yang kudengar, Adit dikeluarkan dari kantornya. Masalah etika, kata mereka. Entah karena cerita yang menyebar, atau karena ada wanita lain yang akhirnya ikut bicara. Ya, dia tak hanya mengkhianatiku dengan ibu. Ada lagi, wanita lain, dari luar kota. Seorang rekan kerja katanya. Seseorang yang juga dimanfaatkan, dijadikan pelarian dari masalah rumah tangga kami. Aku tak terkejut. Seorang pengkhianat sejati tak akan berhenti di satu pengkhianatan. Mereka akan terus menari di atas luka orang lain, karena itulah cara mereka merasa berkuasa. Sementara ibu, katanya mulai jarang keluar rumah. Beberapa tetangga bilang ia sering mengurung diri, menangis siang malam. Tapi aku tak tahu apakah air matanya itu untukku, atau untuk dirinya sendiri. Orang seperti ibu biasanya hanya menangisi keruntuhan reputasinya, bukan karena benar-benar menyesal telah melukai anak kandungnya. Aku kembali ke meja kerja. Laptop menyala. Artikel yang kutulis tentang penyintas pengkhianatan rumah tangga sudah masuk topik hangat mingguan. Banyak yang berterima kasih karena aku berani bicara. Banyak yang merasa tidak sendirian setelah membaca kisahku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa luka ini tidak sia-sia. Jika aku tak bisa menyelamatkan diriku di masa lalu, setidaknya aku bisa menyelamatkan wanita lain dari nasib yang sama. Aku menatap cermin besar di ruang tamuku. Rani yang kulihat kini berbeda. Lebih tegar, lebih kuat, dan lebih tak mudah percaya. Luka itu masih ada, tapi kini tak lagi berdarah. Ia sudah membatu, menjadi pelindung dari kebodohan yang dulu pernah kubiarkan menguasai hidupku. Dan saat kulangkahkan kaki keluar ruangan, aku tahu, dunia ini luas, hidup ini panjang, dan aku tak akan menoleh ke belakang lagi. Angin sore menyapu pelan rambutku yang tergerai, saat aku berdiri di hadapan rumah masa kecilku, tempat segalanya bermula dan berakhir. Rumah itu kini tampak kusam, catnya memudar, dan pagar depannya berkarat seperti hubungan keluargaku yang telah lapuk dan hancur. Sudah lama aku tak menginjakan kaki di sini. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku datang bukan dengan hati yang rapuh. Aku datang dengan luka yang telah tumbuh menjadi dinding, dan kenangan yang kini kujadikan pelajaran. Seorang wanita tua membuka pintu perlahan. Wajahnya kuyu, rambutnya mulai beruban, dan tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Itu ibuku, wanita yang dulu kupuja, yang selalu kupeluk setiap kali aku takut, yang dulu adalah rumah dalam wujud manusia, sebelum berubah menjadi racun yang menyelinap diam-diam di dalam hidupku. Aku tak berkata apa-apa. Dia juga tidak. Hanya mata kami yang saling bertaut, penuh beban dan kenangan, tapi tak ada lagi cinta di dalamnya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku telah melepaskan segalanya. Cinta, benci, dan segala perasaan yang dulu membuatku menggigil di tengah malam. Kini yang tersisa hanya kehampaan, dan rasa iba yang tak bisa kuartikan sebagai ampunan. Aku hanya mau mengambil beberapa barang yang masih tertinggal di dalam, kataku dingin, tanpa senyum, tanpa nada tinggi. Ia mengangguk pelan, lalu memberi jalan. Kami berjalan masuk dalam keheningan yang menusuk. Setiap sudut rumah ini penuh dengan kenangan. Lemari tua di mana aku dulu menyimpan surat cinta pertama, kursi makan tempat ayah duduk sebelum ia meninggal dunia, dan dapur di mana aku dan ibu sering berbagi cerita saat sahur. Tapi kini semua itu tampak palsu. Setiap kenangan itu ternoda oleh satu kenyataan. Ibu telah merobek dasar kepercayaanku dan mempermalukanku dalam diam yang mematikan. Aku masuk ke kamar lamaku. Buku-buku masih tersusun di rak. Boneka-boneka tua masih ada di atas lemari. Bahkan spray bunga-bunga itu masih dipakai. Tapi rasanya seperti museum masa lalu yang kutinggalkan dengan rasa trauma. Aku mengemasi beberapa buku dan foto lama,
lalu mengambil satu kotak kayu kecil berisi surat-surat harapanku sewaktu remaja. Di dalamnya, ada satu surat yang kutulis pada usia 18 tahun. Ibu, suatu hari aku ingin jadi istri yang baik sepertimu. Aku terdiam cukup lama. Kutatap kalimat itu. Hampir kubakar surat itu saat itu juga. Tapi entah kenapa aku tak sanggup. Mungkin karena aku ingin selalu ingat, kepercayaan bisa begitu rapuh, dan kita bisa buta terhadap orang yang paling dekat, bahkan yang melahirkan kita sendiri. Saat aku keluar dari kamar, ibu masih berdiri di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang gelas teh yang sejak tadi tak diminumnya. Rani, suaranya lirih. Setiap malam ibu berdoa supaya kamu memaafkan ibu. Ibu sadar ibu bukan ibu yang pantas. Aku berhenti di ambang pintu. Bukan soal pantas atau tidak, jawabku pelan. Ini tentang batas. Ibu melewatinya. Dan beberapa hal tak bisa diperbaiki hanya dengan air mata atau doa. Dia menangis. Tapi tak ada satupun bagian dari hatiku yang tersentuh. Mungkin aku sudah terlalu rusak oleh semua ini. Atau mungkin, aku akhirnya benar-benar sembuh. Langkahku meninggalkan rumah itu adalah langkah terakhirku sebagai anak dari wanita itu. Aku bukan lagi Rani yang lugu, yang percaya cinta tanpa batas, yang memuja ibu sebagai dewi rumah tangga. Aku kini adalah Rani yang lahir dari luka, dibentuk oleh pengkhianatan, dan dibesarkan oleh kehancuran, tapi tak lagi menjadi korban. Sesampainya di apartemen, aku membuka kotak kayu itu. Di antara surat-surat masa remaja, aku sisipkan satu surat baru, dengan tulisan tegas, untuk diriku sendiri. Jangan pernah lupa, kau layak dicintai oleh orang yang tahu batas. Dan jika tak ada yang seperti itu, lebih baik sendiri. Surat itu akan kusimpan, bukan untuk mengenang masa lalu, tapi sebagai pengingat, bahwa aku telah melalui badai paling kelam, dan masih berdiri. Aku duduk di depan jendela apartemenku sambil menatap kosong langit malam Jakarta yang penuh cahaya tapi hampa makna. Aku memeluk kakiku sendiri, membiarkan tubuhku menggigil bukan karena dingin, tapi karena kenyataan yang terlalu lama kutahan. Setiap malam aku merenung dalam diam, bertanya, bagaimana bisa seorang ibu, yang semestinya menjadi benteng perlindungan, justru menjadi tangan yang menusuk punggungku dari belakang? Bagaimana bisa seorang suami, yang seharusnya menjadi tempat bersandar, malah menjadikan tubuhku ladang pengkhianatan yang dilangkahi begitu mudah? Waktu berlalu pelan. Luka-luka itu masih hidup dalam ingatanku, berdetak bersama setiap hembusan napasku. Tapi hari ini aku tidak ingin lagi hanya menjadi penonton dari kisah tragisku sendiri. Aku ingin menjadi penulisnya. Dan untuk itu, aku harus menuntaskan semuanya dengan cara yang kupilih sendiri. Aku mulai menghubungi seorang pengacara. Seorang perempuan tangguh bernama Burika yang terkenal menangani kasus perceraian penuh konflik. Kamu yakin ingin membongkar semuanya di pengadilan? Termasuk soal hubungan suamimu dengan ibumu? Tanyanya sambil memandangku dengan tajam. Aku mengangguk mantap. Saya tidak akan bisa tidur tenang sebelum keadilan ditegakkan. Bu, saya bukan hanya ingin cerai. Saya ingin mereka malu. Saya ingin mereka tahu bahwa saya tidak akan diam. Burika tersenyum tipis. Kalau begitu, kita akan mulai dari kronologi, bukti, dan saksi. Ini akan panjang dan berat, tapi saya yakin kamu kuat. Malam itu aku menyiapkan semua. Chat-chat mencurigakan yang sempat tak sengaja kutemukan di ponsel suami. Jadwal sahur dan kebiasaan ibuku yang mulai berubah. Bahkan video CCTV tetangga yang pernah melihat suamiku keluar dari rumah ibuku dini hari dengan jaket yang sama seperti yang kupilihkan sendiri di ulang tahunnya tahun lalu. Semua kususun rapi dalam folder bernama Kebenaran, karena itulah yang ingin kutegakkan. Pagi harinya, aku mengunjungi rumah sakit tempatku bekerja. Kepala klinik memanggilku ke ruangannya. Rani, kau dokter yang hebat. Tapi akhir-akhir ini banyak yang bilang kau tampak murung. Apa kau ingin cuti sementara? Aku tersenyum. Tidak, Dok. Justru saya merasa baru saja hidup kembali. Saya akan kembali praktik penuh minggu depan.
Pasien-pasienku menyambutku hangat. Tapi satu hal yang membuatku benar-benar terenyuh adalah ketika salah satu pasien kecilku, Lala, anak berusia 8 tahun yang tengah menjalani terapi kulit, berkata, "Dokter Rani sekarang senyumnya beda. Lebih cantik dari biasanya." Aku menahan air mata. Anak sekecil itu bisa melihat perbedaan yang bahkan tak bisa kulihat di cermin. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi tersenyum untuk menutupi luka, tapi untuk merayakan keberanianku sendiri. Di rumah, aku menerima surat undangan dari pengadilan. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Namaku dan nama suamiku tercantum jelas di lembar itu. Tapi yang membuat dadaku berdegup lebih kencang adalah fakta bahwa ibuku juga akan hadir sebagai saksi. Saksi dari kehancuran yang dia sendiri bantu bangun. Aku tak gentar. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi harga diriku. Tapi lebih dari itu, ini adalah medan perang bagi jiwa dan nuraniku. Hari-hari berikutnya aku habiskan untuk menyusun setiap fragmen luka menjadi senjata. Aku mencatat setiap detail, dari perubahan cara bicara suamiku setiap pulang malam, hingga caranya menunduk saat kulihat ibuku muncul dari kamar mandi dengan rambut basah saat sahur. Aku menulis semuanya dalam jurnal. Jurnal kesaksianku terhadap dunia yang membusuk dari dalam rumah sendiri. Tak jarang aku menangis di tengah malam. Tapi kini bukan karena putus asa. Tangis itu adalah pelepasan. Adalah pengosongan diri dari racun yang selama ini memenuhi tubuhku. Dan di saat yang sama, aku merajut kembali hidupku. Aku kembali menanam bunga di balkon, mulai memasak makanan favoritku sendiri, dan membaca buku yang dulu kusimpan karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Aku bukan lagi istri yang ingin dicintai mati-matian. Aku bukan lagi anak yang ingin disanjung ibunya. Aku adalah perempuan yang berdiri di atas luka dan menjadikannya alas kakinya. Bab ini bukan puncak, tapi ini awalan dari babak baru. Babak di mana aku tidak lagi menunduk. Babak di mana setiap air mata yang pernah jatuh kini menumbuhkan kekuatan. Dan meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merobekku hingga aku hancur tanpa suara lagi. Karena mulai hari ini, setiap langkahku adalah gema dari keberanian yang tak bisa dihancurkan siapapun, bahkan oleh darah dagingku sendiri. Pagi itu udara terasa tegang. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi dadaku sudah berdegup seperti gendang perang. Di depan cermin, aku mengenakan setelan terbaikku, bukan untuk menarik perhatian, melainkan sebagai baju zirahku hari ini. Gaun krem sederhana dengan blazer putih bersih. Rambutku kutata rapi dan ringan, wajahku polos tanpa riasan tebal. Aku ingin mereka melihat wajah wanita yang selama ini mereka injak, sekarang berdiri di depan mereka tanpa gentar. Aku tiba di pengadilan lebih awal. Di tanganku, berkas-berkas sudah tertata rapi. Semua bukti, kronologi, tangkapan layar, dan pernyataan saksi sudah kukunci dalam satu map coklat. Burika, pengacaraku, berdiri di sampingku dengan senyum tipis. "Kamu kuat, Rani. Jangan ragu untuk bicara. Ini waktumu." Saat itu juga, pintu ruangan dibuka. Suamiku masuk. Langkahnya cepat, wajahnya penuh kegelisahan. Tapi bukan hanya itu. Di belakangnya, masuk seorang perempuan parubaya yang membuat nafasku tercekat. Ibuku sendiri. Wanita yang melahirkanku kini berdiri sebagai saksi untuk membela orang yang tidur di ranjangku, di rumahku, di kehidupan yang dulu aku bangun dengan cinta dan kerja keras. Kami duduk saling berhadapan. Meja kayu panjang membelah ruang sidang itu, seolah membelah dua dunia yang tak mungkin kembali menyatu. Hakim masuk, membacakan pembukaan sidang, dan meminta semua pihak untuk menyampaikan keterangan masing-masing. Burika membuka dengan tenang tapi menusuk. "Yang mulia, klien saya telah mengalami pengkhianatan moral, rumah tangga, dan emosional secara bertubi-tubi. Bukan hanya dari suaminya, namun dari ibu kandungnya sendiri. Yang terjadi di balik dinding rumah itu bukan sekadar perselingkuhan, tapi penghancuran integritas perempuan dan martabat seorang anak." Ruangan senyap. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas panjang.
lalu berdiri. Tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku tetap lantang. Yang mulia, selama ini saya diam. Tapi tidak lagi. Suami saya sering pulang larut malam tanpa alasan. Ibuku, yang tinggal bersama kami, selalu muncul dari kamar mandi dengan rambut basah setiap sahur. Dulu saya pikir itu kebetulan, tapi terlalu sering untuk dibilang wajar. Hingga saya menemukan bukti. Ada CCTV, pesan teks, bahkan tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa keduanya menyimpan rahasia menjijikan. Aku menatap mata suamiku. Kau bilang aku istri yang dingin, tapi kau tidur dengan ibuku sendiri? Kau tuduh aku tidak perhatian, tapi setiap malam kau habiskan dengan perempuan yang seharusnya melindungiku, bukan mengkhianatiku. Mataku berpindah ke ibuku. Dan ibu, aku memanggilmu ibu seumur hidupku. Tapi sejak kapan ibu melihatku sebagai musuh? Apakah aku terlalu bahagia hingga ibu iri? Apakah penderitaan yang ibu wariskan di masa kecilku tidak cukup? Hingga kini kau rebut suamiku juga. Ibuku menunduk, mulutnya gemetar, tapi tak ada satupun kata keluar. Hakim memukul palu pelan. Terdakwa memiliki kesempatan memberikan keterangan. Suamiku berdiri, mencoba berkelit. Itu semua salah paham. Yang mulia, saya hanya dekat dengan mertua karena saya sering curhat. Saya merasa tidak dihargai sebagai suami. Tidak dihargai? Aku membentak. Apa rasa dihargai itu kau cari di ranjang ibuku? Kau tahu betapa hancurnya aku melihat itu? Betapa kotornya dunia yang dulu kupikir rumah. Hakim mengangkat tangan. Tenang, Bu Rani. Silakan duduk. Bu Rika menyerahkan bukti-bukti satu persatu. Saat rekaman suara dari CCTV diputar, ruangan menjadi sunyi. Terdengar suara desahan samar, langkah kaki, dan bisikan yang terlalu intim untuk seorang menantu dan mertua. Beberapa orang di ruang sidang mulai menggeleng. Ada yang menunduk, ada yang memandangku dengan simpati, ada yang memandang suamiku dan ibuku seolah mereka dua makhluk tak berperasaan. Ibuku akhirnya angkat bicara. Suaranya serak. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku salah. Aku malu. Tapi semuanya terjadi begitu saja. Dia yang awalnya datang padaku. Aku tidak kuat. Tidak kuat menolak suami anakmu sendiri. Aku menjawab tajam. Seandainya aku punya hati baja, mungkin ini tak sepedih ini. Tapi aku manusia, anakmu, dan kau tikam aku dari belakang. Hakim menghentikan sesi itu untuk istirahat sebelum melanjutkan ke tahap mediasi dan rekomendasi keputusan. Tapi semua yang harus dikatakan telah terucap. Semua luka telah ditelanjangi di depan umum. Di luar ruangan, para wartawan yang mencium kasus ini mulai berkumpul. Berita, seorang dokter bongkar skandal suami dan ibunya sendiri, mulai viral di media sosial. Tapi aku tidak gentar. Aku tidak takut lagi pada aib, karena aku tahu, aku bukan pelakunya. Aku korban yang memilih berdiri, bukan meringkuk. Hari itu adalah hari di mana dunia tahu, tak semua luka harus disembunyikan. Ada kalanya luka harus dibuka lebar, agar pembusukannya bisa disembuhkan. Bukan demi balas dendam semata, tapi demi kelahiran kembali. Karena aku tahu, perempuan sepertiku pantas hidup kembali. Dengan harga diri yang utuh. Dengan hati yang tidak lagi dikendalikan siapapun, bahkan darah dagingnya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak sidang itu. Dunia terus berputar, tapi bagiku, waktu sempat terhenti. Retakan yang dulu tersembunyi kini sudah menganga terang-terangan. Tapi dari luka itu pula, aku akhirnya bisa menanamkan sesuatu yang baru. Kesadaran bahwa aku tidak bisa hidup dengan terus memaafkan mereka yang menjadikan hatiku alas kaki. Hari ini, aku berdiri di depan gedung klinik baruku. Plakatnya baru dipasang 2 minggu lalu. Klinik Utama Rani Sejahtera. Ini bukan sekadar tempat berobat. Ini adalah simbol. Monumen kecil dari seorang perempuan yang hampir dikubur oleh pengkhianatan orang-orang terdekatnya.
tapi yang justru bangkit dan menjadikan rasa sakitnya sebagai fondasi. Semenjak perceraian disahkan, dan semua bukti tentang hubungan suamiku dengan ibuku terungkap ke publik, kehidupan mereka berubah drastis. Mantan suamiku dipecat dari tempat kerjanya karena pelanggaran moral yang mencoreng reputasi rumah sakit. Istriku, mantan suamiku, ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar keluargaku. Bahkan teman-temannya mulai menjauhi. Dia mencoba menyalahkanku, bilang aku terlalu membesar-besarkan. Padahal akulah yang selama ini mencoba diam demi menjaga wajah keluarga. Ibuku, dia dikucilkan. Bukan karena aku menghasut siapapun, tapi karena apa yang dia lakukan terlalu menjijikkan untuk dibela. Wanita parubaya yang dulu berdiri penuh wibawa di tengah komunitas pengajian, kini tak sanggup menatap mata siapapun. Bahkan saudara-saudaranya mencabut dukungan. Rumah warisan yang dia tempati diam-diam dijual, dan dia pindah tanpa kabar. Aku tidak pernah mencarinya. Aku tidak perlu. Karena luka yang dia tinggalkan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak membenci lagi, tapi aku tak akan pernah melupakan. Sore itu, saat aku keluar dari klinik, ada seorang perempuan muda yang menghampiriku. Ia membawa anak kecil berusia 5 tahun yang sedang demam. Bu Rani, boleh daftar sekarang? Kami datang jauh-jauh dari luar kota karena dengar ibu yang menangani langsung. Aku tersenyum. Tentu, silakan masuk. Itu hal-hal sederhana yang dulu tak pernah aku bayangkan bisa jadi penyembuh luka. Bahwa ada orang-orang yang mempercayakan keluarganya padaku, setelah dunia mencoba membuatku merasa hina dan tak berharga. Di rumah baru yang kecil tapi nyaman, aku belajar hidup sendiri. Dulu aku takut sendiri. Aku pikir kebahagiaan hanya bisa ditemukan jika aku tetap jadi istri, tetap jadi anak yang patuh. Tapi ternyata, ketika semua itu hancur, aku menemukan diriku sendiri yang lebih kuat. Aku bisa menikmati malam tanpa harus gelisah karena tempat tidur yang kosong. Aku bisa duduk makan sahur tanpa melihat bayangan-bayangan kelam itu. Aku bisa mencintai diriku sendiri tanpa rasa bersalah. Satu pagi yang cerah, aku berdiri di balkon rumah mungilku sambil menyeruput teh. Telepon berdering. Bu Rika. Rani, majalah perempuan ternama ingin mewawancaraimu. Tentang perjalananmu. Tentang keberanianmu. Mereka bilang kamu menginspirasi banyak orang. Aku tertawa kecil. Aku inspiratif. Kamu bahkan lebih dari itu. Aku tatap langit biru yang luas, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sesak. Aku tahu perjalananku belum selesai. Mungkin masih akan ada luka-luka lain di masa depan. Tapi aku juga tahu, aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku bukan perempuan lemah yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Aku bukan korban yang diam saat diinjak. Aku adalah perempuan yang bisa memeluk lukanya, menyulamnya jadi kekuatan, dan menatap masa depan dengan kepala tegak. Karena sekalipun orang terdekat menusuk dari belakang, aku masih bisa berdiri dengan dada terbuka. Karena sekalipun dunia mencoba menjatuhkanku, aku akan terus bangkit, lagi dan lagi. Dan untuk mereka, mantan suamiku, dan ibuku, aku hanya punya satu kalimat terakhir. Terima kasih. Karena pengkhianatan kalianlah, aku menemukan diriku yang paling kuat. Dan sekarang, aku bebas. Tamat.